Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77, TNI Angkatan Laut kembali menggelar pameran industri kemaritiman dan pertahanan Naval Expo 2022 di Gedung Balai Samudra, Jakarta. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu peran nyata TNI Angkatan Laut untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut terlihat dari banyaknya UMKM yang berpartisipasi membuka booth atau tenan dalam Naval Expo 2022. Pameran Naval Expo 2022 ini juga sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat dan industri maritim nasional dan pertahanan nasional terhadap kemajuan TNI Angkatan Laut yang berdiri sejak 10 September 1945 hingga saat ini. Acara dibuka langsung secara simbolis oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Yang pertama, selamat Dirgahayu yang ke-77 ini untuk Angkatan Laut, tanggal 10 kemarin. Saya yakin Angkatan Laut semakin profesional, karena sangat yakin. Saya melihat dari beberapa kali kita latihan, dan dari situ kita mendengar respon. Ini sangat objektif. Respon dari para counterpart kita, negara-negara asing yang berlatih bersama Angkatan Laut. Dan mereka mengucapkan itu. Mereka mengucapkan betapa profesional, dan mereka juga bangga bisa berlatih bersama Angkatan Laut. Dan ternyata begitu kita sandingkan dengan negara-negara maju yang berlatih bersama kemarin dalam latihan Super Garuda Shield, dari perlengkapan perorangan, kemudian dari alutsista, ternyata kita juga cukup setara. Tidak sama persis, tetapi cukup setara. Dan itu sangat membanggakan, yang menunjukkan bahwa leadership di TNI Angkatan Laut itu bisa menghadirkan perlengkapan perorangan maupun alutsista yang memang menjadi standar internasional. Ini sangat membanggakan. Turut hadir dalam pembukaan Naval Expo 2022, Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nyonya Heti Andika Perkasa, Ketua Umum Jelas Nastri, Nyonya Vero Yudo Margono. Di ulang tahunnya ke-77, TNI Angkatan Laut juga berhasil meraih berbagai rekor muri nasional, diantaranya pengibaran bendera merah putih di bawah laut di 77 titik perairan Indonesia. Tentunya ini kerja kita semuanya, mewujudkan ini semuanya. Kalau ternyata dinilai ini bagus dan dapat rekor muri, ya, ini yang menilaikan dari luar kalangan kami. Tapi kami selalu menampilkan yang terbaik, ya, untuk kemajuan Angkatan Laut dan juga untuk bermanfaat pada masyarakat. Jadi sudah disampaikan Bapak TNI, kita selalu menghadiri atau mengikuti undangan-undangan yang sifatnya latihan oleh negara lain, kan. Betul yang disampaikan beliau, ya, tidak kalah kita dengan negara-negara yang undang. Di Amerika sekarang ini juga ada latihan Kakadu di Australia, kita juga selalu menghadirkan kapal-kapal kita, sehingga setara dengan mereka. Penanaman sorghum terbanyak, bakti kesehatan di kapal perang TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga berkomitmen melaksanakan latihan militer bersama Angkatan Laut negara-negara sahabat guna meningkatkan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut. Ya, kita tetap meningkatkan profesionalisme prajurit yang sudah dilakukan kepada beliau, ini untuk generasi mendatang supaya tidak mundur, tapi tetap harus lebih maju dengan teknologi, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, sehingga Angkatan Laut harus terus bergerak diri, harus terus meningkatkan profesionalisme supaya modern, sehingga dengan modern ini kita bisa tampil.
Dalam Naval Expo 2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa beserta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berkeliling mengunjungi booth-booth pameran teknologi alutsista dari industri maritim dan pertahanan. Naval Expo 2022 diikuti 55 booth industri kemaritiman dan pertahanan. Ya Pak, kami memperingati hari jadi Angkatan Laut yang ke-77 dan makanya kami membawa semua aplikasi dan peralatan yang digunakan untuk Angkatan Laut, Pak. Kami di PT LEN cukup bagus untuk kerjasama dengan Angkatan Laut, udara maupun darat. Terutama di Angkatan Laut kami sudah dipercaya untuk melakukan midlife modernization untuk RU Usman Harun. Dan itu sangat bagus buat kami untuk memenuhi alutsista TNI AL terutama. Hingga booth UMKM Jalas Nastri juga ikut serta meramaikan Naval Expo 2022. Selain menjadi pameran industri kemaritiman dan pertahanan, Naval Expo 2022 juga diharapkan dapat menjadi sumber bangkitnya perekonomian bagi para pelaku UMKM, khususnya pada aspek kemaritiman agar lebih dikenal luas oleh masyarakat seperti karya ibu-ibu Jalas Nastri yang menjual produk-produk menarik seperti hasil budidaya kerang mutiara air tawar dan kerang mutiara air asin yang diolah menjadi aksesoris seperti gelang dan kalung hingga pakaian. Diharapkan juga dengan adanya Naval Expo 2022 ini menjadi semangat baru bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk terus berperan aktif menyukseskan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Jadi produknya untuk dari perwakilan Jalas Nastri PG Kormar di sini adalah MKM binaan PG Kormar. Yaitu seperti kita lihat di sini ada keripik-keripik, berbagai macam jenis keripik. Terus kemudian ada tas, kemudian ada pernak-pernik seperti batik, kemudian tas-tas etnik, dan tidak lupa juga ini ada kerang. Terus kemudian dari ibu-ibu Jalas Nastri ini bukan hanya di Jakarta saja ini, jadi juga ibu-ibu Jalas Nastri ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Belawan, ada yang dari Padang. Sebagai sebuah bangsa dengan kandungan sumber daya alam melimpah, ditambah dengan jumlah penduduk produktif, maka sudah selayaknya Indonesia mampu membangun industri strategis kemaritiman yang handal di kawasan.